Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Kita kali ini akan membahas satu kalimat dari perkataan Tuhan Yesus yang syarat dengan makna rohani, yang menyingkapkan hal yang sangat penting, yang jarang diperhatikan dan jarang kita dengar di dalam khotbah-khotbah Kristen. Dan kalimat itu adalah dan kepada Petrus. Kita dapat melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara-saudari, dalam Injil Markus tercatat bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat menyuruh beberapa perempuan memberitakan tentang kebangkitannya kepada murid-murid Tuhan dan kepada Petrus. Dan kepada Petrus, perhatikan kalimat ini. Jika kita mengetahui arti dan makna yang terkandung di dalam perkataan ini, maka pasti akan membuat kita sangat terharu. Mengapa tidak katakanlah kepada murid-murid dan kepada Yohanes? Di mana kita tahu bahwa Yohanes adalah murid yang disayang Tuhan, kata Yohanes sendiri. Yohanes pasal 13 ayat 23. Atau mengapa tidak katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Thomas, di mana kita tahu bahwa Thomas adalah murid yang meragukan kebangkitannya. Apakah perbedaan Petrus dengan murid-murid yang lainnya? Saudara-saudari, 3 hari sebelum peristiwa Tuhan berkata ini, Petrus telah berbuat satu dosa yang besar, di mana Petrus telah menyangkal Tuhan di hadapan manusia. Bahkan di hadapan seorang perempuan kecil, dia menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki orang memberitakan tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Frase "dan kepada Petrus" terdapat suatu makna yang sangat-sangat mendalam. Karena seandainya kita itu adalah Petrus, mungkin kita akan berpikir dan bergumam, "Oh, aku adalah Petrus. Aku telah jatuh. Sesungguhnya apa yang telah aku perbuat bukanlah suatu dosa yang biasa. Mungkin dengan dosa yang aku perbuat ini aku tidak dapat lagi mendekati Tuhanku lagi. Mungkin Tuhan telah menolak aku. Mungkin Tuhan tidak lagi akan mengajak aku. Aku tidak dapat lagi memiliki pengalaman yang indah seperti di gunung perubahan bersama dengan Tuhan. Aku tidak bisa lagi menemani Tuhanku seperti dikala Dia mengajakku di Taman Getsemani. Apalagi aku di sana tertidur ketika Dia menyuruh aku berjaga-jaga. Bahkan ketika aku menyatakan keberanian dan kerelaanku untuk mati bersamanya, malah Dia berkata, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkali aku 3 kali." Saat itu aku masih mengira bahwa Tuhan telah salah paham akan diriku. Ketika Dia ditangkap dengan sebilah pedang, aku telah menetakkan telinga seorang hamba imam besar sampai putus. Aku masih mengira bahwa aku dapat mengasihinya dengan berani. Ternyata aku dapat jatuh. Aku bukan jatuh di hadapan seorang imam besar yang mempunyai kuasa besar. Bahkan aku jatuh hanya karena sebuah pertanyaan dari seorang pelayan rendahan yang masih muda. Oh, saya telah benar-benar menyangkal, bahkan sampai mengutuk diri dan bersumpah demi menyangkal Tuhanku. Mungkin kita akan berkata, aku pernah mengaku bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Kristus. Aku pernah mengakui Dia adalah anak Allah. Aku pernah berkata kepadanya, perkataanmu adalah perkataan hayat yang kekal. Kepada siapakah kami harus pergi? Tetapi justru pada saat aku melihat Tuhan akan disalibkan, aku terjatuh di situ. Aku telah melakukan suatu dosa yang paling besar. Aku telah menyangkal Dia. Memang aku telah meratap dan menyesal. Namun aku masih belum tahu bagaimana sikap Tuhan terhadapku saat ini. Andai kata pada hari aku menyangkal Dia tidak mengetahuinya, tentu aku tidak malu. Tetapi pada saat aku menyangkal Dia menoleh dan memandang aku. Itu artinya bahwa Dia telah mengetahuinya. Apalagi yang dapat kuperbuat sekarang?
Aku malu, bahkan aku takut menghampirinya lagi. Meskipun aku tahu dia mengasihi aku, tetapi aku takut menghampirinya karena ada satu dosa yang memalukan yang memisahkan aku dengan dia. Mungkin sejak kini aku tidak dapat lagi mendekatinya lagi. Ketika aku teringat betapa aku adalah murid yang paling sering berbuat kesalahan saat aku bersama Tuhan di Galilea, benar-benar membuat aku tidak berani bertemu dengan Tuhan lagi. Tetapi setelah dia bangkit, beberapa perempuan membawa kabar dan menyuruh memberitahu aku secara khusus. Oh, meskipun aku telah menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan tidak menolak aku. Dia tidak membenci ataupun marah kepadaku. Dia tidak menyebut orang lain secara khusus. Hanya akulah yang disebutnya dengan khusus. Seolah-olah hanya aku yang diingat olehnya. Dan kepada Petrus. Oh, ini sungguh suara yang paling merdu di dunia. Berita yang paling ajaib dan indah yang pernah aku dengar. Jika Tuhan hanya menyuruh perempuan-perempuan itu memberitahu kepada semua murid, tentu aku akan berpikir bahwa orang seperti aku tidak layak lagi menjadi muridnya. Dan tentu aku mungkin sudah bukan muridnya lagi. Aku tidak akan berani menemuinya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata melalui malaikat dan kepada Petrus. Ini membuat aku tahu bahwa dia masih menginginkan aku, meskipun aku tidak ada kekuatan untuk datang menjumpainya. Perkataan Tuhanku dan kepada Petrus sungguh telah mendorong aku untuk kembali menemuinya dengan tidak malu dan takut. Berita yang dibawa oleh perempuan-perempuan itu benar. Tuhan telah menyuruh malaikat itu menyebutkan namaku secara khusus. Kini aku tahu bahwa Tuhan tidak membuang aku. Aku masih dapat mendekati dia. Aku akan bangun dan aku mau bertemu dengannya secepatnya. Oh, saudara-saudari, Petrus yang jatuh, Petrus yang berdosa, Petrus yang menyangkal Tuhan, namun Tuhan masih dengan khusus menyebut dia. Inilah Injil. Saudara-saudari, tahukah kita bahwa sekali Tuhan menyelamatkan kita, Dia akan menyelamatkan kita sampai kekal. Meskipun mungkin Anda telah putus asa, tetapi selamanya Tuhan tidak putus asa. Anda yang telah berdosa mungkin merasa malu dan takut bertemu dengannya, tetapi Dia tidak mempedulikan kegagalan Anda. Di antara keempat kitab Injil, hanya Injil Markuslah yang mencatat peristiwa ini. Markus adalah seorang muda yang mengikuti Petrus dan belajar dari Petrus. Kita boleh mengatakan bahwa Injil Markus diucapkan oleh Petrus dan ditulis oleh Markus. Kalimat katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ini khusus dicatat oleh Markus dari ucapan Petrus sendiri. Mungkin perkataan ini tidak begitu penting untuk orang lain, tetapi ini sangat penting dan sangat menjamah hati Petrus. Setiap kali teringat kata-kata ini, sungguh terasa sangat manis. Saudara-saudari, ketika kita mengadakan pemecahan roti, mengingat Tuhan, adakah di antara kita yang hatinya masih merasa takut kepada Allah? Atau adakah suatu dosa yang menyekat antara kita dengan Allah? Kita yang telah meratap, telah bertobat dan mengaku bahwa apa yang kita perbuat sangat tidak patut di hadapan Tuhan. Hari ini, apakah kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang mendekatimu. Marilah kita merenungkan. Karena kasih-Nya yang besar kepada Anda, Dia rela tersalib demi Anda. Apakah sekarang Ia tidak mengasihi hanya karena Anda gagal? Hanya karena Anda tersandung dan jatuh? Apakah telah berkurang kasih di atas salib yang mengasihi Anda? Ketika kita ingin menghampiri Tuhan, tapi seolah-olah ada jarak yang tidak terjangkau, dan kita merasa tidak bertenaga untuk menghampirinya, ingatlah perkataan ini dan kepada Petrus. Petrus yang jatuh itulah yang paling diingat Tuhan. Semoga hari ini kita tidak salah paham terhadap hati Tuhan. Anda telah mendengar suara yang mengatakan dan kepada Petrus, maka Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak membuang Anda. Tuhan tidak membuang Petrus. Tuhan juga tidak akan membuang Anda. Mengapa? Karena Petrus ini
adalah kita hari ini. Kita sering gagal, sering berdosa. Bahkan kita sering menyangkal Tuhan dalam sikap dan tingkah laku kita. Tetapi Anda dan saya harus tahu bahwa dan kepada Petrus juga berarti dan kepada Anda, dan kepada kita. Kita, Anda yang telah gagal, sama seperti Petrus. Semoga kita nampak bagaimanakah hati Tuhan terhadap kita. Jika Anda telah nampak hatinya, maka Anda tidak dapat tidak. Kita harus lekas kembali kepadanya. Kiranya kebenaran ini membantu Anda dan saya untuk tetap mempertahankan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Jika Anda diberkati, bagikan ini kebenaran dan siapapun yang Anda kasihi. Juga Anda bisa subscribe untuk mengikuti untuk mengikuti pembahasan kebenaran selanjutnya. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.